Laki-laki yang baik bukan yang berani bawa engkau di belakang orang tuamu. Laki-laki yang baik adalah yang bertanggung jawab datang. Laki-laki yang perkasa bukan yang datang dengan mobil besar, motor megah yang mewah. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang berani berkata, kupinang kau dengan bismillah. Saya sering katakan begini ya, maaf ya, hasil kerja keras antum itu, kalau antum sukses, boleh jadi kerja keras antum cuma 30%-nya, 70%-nya, disitulah tangisan ibunda anda yang menangis di pertengahan malam. Peluh keringat ayah anda yang dalam mencangkul itu berkata kepada Allah, ya Allah mohon, jangan sampai anak saya seperti ini keadaannya. Ya Allah jadikan dia lebih bahagia. Ini bukan karena Allah benci dengan kita, tapi ada hikmah di balik itu. Imanmu kuat, maka Allah uji engkau dengan kekuatan ujian yang kuat. Dan di balik ujian itu ada penghapusan dosa. Teman saya tidak sholat, tidak puasa, tidak pernah berzakat, tidak pernah sedekah, rezekinya lancar, rumahnya besar, mewah, megah, anak-anaknya sehat. Saya, kenapa bisa begini ya Allah? Orang yang imannya kuat, dia tidak akan mencaci maki, dia tidak akan sumpah serapah. Sesungguhnya di balik itu ada hikmah. Wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah ingin mengangkat derajatmu, Allah ingin menghapuskan segala dosa-dosamu, dan setelah itu engkau pun dapat tersenyum karena melihat balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa anak orang yang sudah kau rusak? Ingat, kau adalah laki-laki akan menikah dengan perempuan. Betul, kau adalah laki-laki yang gagah perkasa akan menikah dengan perempuan, dan kau akan punya anak perempuan. Kalau hari ini kau mainkan perempuan, kalau hari ini kau goda perempuan, hari ini kau tinggalkan perempuan, suatu saat anak perempuanmu akan mengalami hal yang sama. Itu yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ingat pesan saya ya, ketika anda terbersit ingin berubah jadi lebih baik, di situ anda mendapatkan anugerah tertinggi yang tak ternilai. Anda sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tolong jangan gadaikan cinta Allah dengan dunia. Itu nggak ada tandingannya. Kalau anda kemudian akan berubah jadi baik dan harus berhadapan dengan meninggalkan dunia anda, demi Allah kalau saya boleh sarankan, pilih cinta Allah. Ketika anda dicintai oleh Allah, maka semua akan mengikuti dalam kehidupan anda. Siapa yang punya dunia? Allah. Siapa yang punya materi? Allah. Siapa yang punya kesembuhan? Allah. Siapa yang punya obatnya? Allah. Siapa yang punya semesta? Allah. Jadi ketika anda ikuti hukum Allah, anda mendapatkan cintanya, maka semua yang terkait dengan dunia, anda akan mendapatinya. Tapi kalau anda pilih dunia, maka dunia jadi besar di hadapan anda, cinta Allah akan jauh dari anda. Kalau kau punya ibu, sesungguhnya Allah berikan engkau tiket menuju surga. Keramat bukan pohon yang rindang, keramat bukan makam di atas bukit, keramat ibumu yang ada di rumah. Kenyangkan ibumu, belikan baju terbaik, senangkan ibumu, buat ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, ada makanan sedikit antar bagi dua. Mak, aku tak bisa beli banyak, ku bagi dua. 5 tahun engkau dibesarkannya, 5 hari kau tak sanggup menjaganya. 5 anak bisa dibesarkannya, 5 anak tak sanggup merawatnya. Ingat, ada dosa. Kalau kau berzina, mungkin di dunia kau senang, nanti balasannya. Tapi ada dosa, kalau kau lakukan, di dunia kau dapat, di akhirat kau dapat juga. Apa dia? Durhaka kepada orang tua. Nikmat itu gak ada yang pernah puas. Contoh, punya sepeda nikmat bukan? Punya motor nikmat tidak? Punya mobil nikmat tidak? Pertanyaan saya, ketika anda dapat sepeda, apakah merasa cukup dengan sepeda? Kalau sudah dapat sepeda, pengen apa? Sudah dapat motor, pengen apa? Sudah punya mobil, pengen apa? Pesawat. Garasi gak punya, nerbangin gak bisa, masih pengen. Belum menikah, pengen apa? Menikah. Sudah menikah, pengen apa? Punya anak. Sudah punya anak, pengen apa? Pengen cucu. Semua terus, jadi gak ada puasnya. Nikmat itu terus pengen. Nanti di akhirat, kata Allah, nanti di akhirat saya akan berikan kepadamu sampai kamu puas. Anda sedang punya masalah sekarang, berat rasanya, gak mudah dirasakan. Tapi dalam hati anda ada keyakinan kepada Allah. Tiba-tiba muncul kalimat, la yukallifullahu nafsan illa. Allah gak mungkin titipkan beban persoalan kecuali anda sanggup menjalaninya.
orang-orang yang dekat dengan Allah, di hatinya ada Allah, dalam pikirannya ada Allah, ingatannya terhadap Allah. Jadi yang lain itu terasa kecil. Ini berita langsung dari Allah. Kalau beban hidup kamu ingin ringan menghadapi persoalan, maka dekatkan dirimu kepada Allah. Aku pilih engkau karena usahamu melawan kantuk, melawan tidur pagi, melawan malas, melawan setan. Maka setelah ada usaha darimu, maka aku pilih engkau menjadi hambaku. Itulah hamba-hamba yang diundang oleh Allah sampai pada tingkat mutmainnah, tenang hatinya dalam kebaikan, menengok baik, tenang, berbuat baik, tenang, berbagi pada orang, tenang. Kalau ada orang berbuat baik dengan kebaikan itu merasa tenang, maka itulah kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah dia di dalamnya, itulah yang diundang oleh Allah. Dia sebagai tamu undangan, bukan sebagai tamu tak diundang. Apa kata Allah dengan panggilan kelembutan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dakhalal jannah, mlebu nang surga. Wa in zana wa in sarab, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, tetap masuk surga. Enak sekali. Berzina, mencuri masuk surga? Iya, cuman masuknya kapan? Ada yang masuknya langsung direct, tapi ada yang transit. Makanya kita berdoa 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari neraka. Jangan minta masuk surga, karena semua umat Muhammad masuk surga. Tapi mintalah jauh dari neraka, karena tidak semua selamat dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibrahim bin Adham, ketika ada orang nyeleneh bertanya ke dia, boleh kita buat maksiat wahai Tuan Ibrahim bin Adham? Kata Ibrahim bin Adham, boleh. Yang datang ini mau buat dia penasaran, maka pun dia menjawab dengan jawaban yang juga membuat penasaran. Boleh saya buat maksiat? Kata dia, boleh. Loh, kok boleh? Boleh bersyarat. Dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Kalau engkau cukup syarat ini, buatlah dosa. Bisa saya buat dosa? Bisa. Tapi katanya haram. Siapa bilang haram? Apa syaratnya? Kalau engkau mau melakukan perbuatan maksiat, kau cari tempat yang kira-kira Allah tidak melihat. Hai Ibrahim bin Adham, ya, aku sudah pergi kemanapun, rasanya tak ada tempat yang tak dipandang oleh Allah. Carilah sampai dapat. Nanti kalau kau sudah dapat, buatlah maksiat di situ. Anakku, aku tidak ingin kau menjadi orang kaya, tapi kau tidak menyebut Allah. Aku tidak ingin engkau menjadi penguasa, tapi kau tidak kenal Allah. Aku tidak ingin engkau menjadi orang yang cerdas. IP-mu 4 di atas rata-rata. Orang memuji, mengagungkanmu, tapi kau tidak mengenal Allah. Aku hanya ingin saat di akhir hayatku, saat aku terbujur kaku, yang terakhir membisikkan ke telingaku lafaz Allah. Dan yang mengajarkannya dulu adalah aku saat matamu belum terbuka, saat mulutmu menganga karena tangisan. Tapi ketika bisikan itu sayup-sayup masuk ke pangkal telinga, tertancap ke dalam lubuk hati yang paling dalam, saat itu pun kau juga akan membisikkan ke telingamu. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang mati sakratul maut di antara kamu dengan bunyi kalimat la. Api menyala dari bawah, di atas masih terbuka, bisa lari ke atas. Api menyala dari bawah, atapnya tertutup dari atas, dan orangnya tak bisa bergerak. Kenapa? Fi amadim mumaddadah, karena diikat di tiang-tiang neraka. Gosong, terbakar, hancur. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar, apakah dibiarkan Allah? Tidak. Kullama nadijat juluduhum, kalau kulit mereka hangus, terbakar, gosong, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa?
liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab.